Shalom saudara-saudara dimanapun saudara berada. Berjumpa dengan saya kembali di dalam renungan kita yang akan kita bahas, kita dengar bersama-sama. Satu renungan firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada kita, yaitu rahasia kesuksesan orang-orang percaya menurut firman Tuhan. Kemarin kita telah membahas bagiannya di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Semoga saudara telah melakukannya dan nantikanlah kehidupan kesuksesan ada di depan saudara ketika saudara tetap berpegang teguh, tetap percaya akan janji-janji firman Tuhan. Saya percaya suatu saat kelak hidup saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, di dalam firman Tuhan kali ini saya akan membagikan kepada kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke-92 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya ke-15. Firman Tuhan katakan di sana, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara, rahasia yang pertama yang ingin saya bagikan kepada kita, bahwa kehidupan orang percaya yang diberkati, yang sukses di hadapan Allah adalah seperti pohon korma dan seperti pohon aras di Libanon. Menurut saya secara pribadi, saudara, kalau kita melihat firman Tuhan di dalam Mazmur 104 ayatnya yang ke-16, pohon ini adalah pohon yang dicatat di dalam Alkitab bahwa Allah yang menanamnya di atas gunung Libanon. Kalau saudara nanti melihatnya secara pribadi, artinya seperti di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1, bahwa oleh karena kasih karunia Tuhan, atas kehendak Tuhan, atas kerelaan Tuhan di dalam Yesus Kristus, saya dan saudara ditetapkan untuk diberkati, menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi sebenarnya usaha manusia itu hanyalah jalan untuk dia mendapat apa yang telah menjadi bagiannya. Segala jerih-lelahnya itu adalah sebenarnya itu hanyalah suatu cara Tuhan arahkan dia untuk mencapai kesuksesan itu. Yang kedua, saudara, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Saudara, kalau saudara sudah ditanam Allah, sudah ditabur Tuhan, sudah dibentuk Tuhan, namun tidak bertumbuh, tidak bertunas, artinya sebenarnya biji itu mati pada hakikatnya, ya. Kalau saudara sampai tidak bertunas, tidak bertumbuh, tidak berbuah, tidak mengalami kemajuan, tidak mengalami perkembangan, hati-hati saudara. Evaluasi kehidupan saudara kembali kepada Tuhan, renungkan firman Tuhan. Jangan sampai saudara mati rohani, jangan sampai hubungan saudara dengan Tuhan tidak baik. Jadi saudara harus merenungkan firman Tuhan ini agar saudara bisa bertumbuh, ya. Yang kedua, bahwa mereka yang bertumbuh, yang bertunas ini ditanam di bait Allah. Saudara harus tertanam di dalam satu gereja. Saudara harus beribadah. Saudara harus mendengarkan firman Tuhan. Saudara harus banyak merenungkan firman Tuhan. Kalau saudara sendiri jarang beribadah, bagaimana saudara bisa melihat janji-janji firman Tuhan ini? Bagaimana saudara bisa diubahkan? Bagaimana saudara bisa dibentuk, ditanam oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Walaupun mungkin saudara berkata bahwa tidak ada kesempatan lagi, saya sudah hancur, tidak ada kesempatan lagi, saya sudah putus sekolah dan segalanya, dengan berbagai macam alasan saudara. Firman Tuhan ini katakan bahwa pada masa tua mereka masih berbuah gemuk dan segar, artinya tidak kekurangan satu apapun. Saudara, kalau mau kehidupan saudara diberkati seperti janjinya di ayatnya ke-15 berkata bahwa
untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara harus mengalami firman Tuhan ini. Yakinkan bahwa jikalau Tuhan di pihak saudara, jikalau Tuhan yang mengambil alih kehidupan saudara, menyerahkan kehidupan saudara untuk dipakai, dibentuk oleh Tuhan, sehingga bertumbuh, bertunas, berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya mimpi kita untuk menjadi orang yang sukses, mimpi kita untuk menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, akan kita alami dan menjadi kesaksian dimanapun Tuhan memakai kita. Demikian renungan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.